Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini materinya karena kita harus siap praktikum di laboratorium karena suatu kondisi yang kita tidak memungkinkan kita untuk praktek, makanya di sini Ibu akan hanya sedikit menjelaskan saja ya, detailnya nanti sedikit menjelaskan tentang alat-alat apa saja yang ada di laboratorium. Itu ya, di laboratorium farmasi terutamanya. Oke, kemudian di sini ada timbangan obat. Timbangan obat kalian kemarin sudah pernah lihat ya timbangan obat itu. Nah, timbangan obat itu ada 3, yaitu timbangan kasar, timbangan gram halus, dan timbangan miligram. Nah, itu bobotnya itu berbeda-beda. Daya bebannya juga berbeda-beda ya. Kalau daya beban itu di situ bobot maksimum yang akan kita timbang itu di timbangan tersebut. Ya, kemudian apakah itu tambahan bobot maksimum yang diperlukan pada salah satu piring timbangannya itu seperti apa. Kemudian di situ ada keterangan gambarnya. Ya, keterangan gambar di timbangannya. Kemudian ini timbangan gram halus. Ya, di sini ada yang nomor 1 itu papan landasan. Itu yang kotaknya itu ada penomorannya itu. Ya, kemudian tombol pengatur tegak berdirinya timbangannya. Itu kalau misalnya timbangannya belum tegak atau belum seimbang, itu bisa nanti diputar itunya ya, pengatur tegaknya. Tombolnya, kemudian ada anting-anting petunjuk tegak berdirinya timbangannya. Itu kalau misalkan kita sudah sesuai, itu anting penunjuknya itu harus lurus dengan yang papan yang di bawahnya itu ya. Kemudian ada jarum timbangan itu nomor 4, skala ya, itu dari skalanya. Kemudian tuas penyangga timbangannya itu nomor 6. Kemudian di situ ada pisau tengah ya, nomor 7 pisau tengahnya. Kemudian nomor 8 itu ada pisau tangannya ya. Kemudian yang 9 tangan timbangan, yang 10 tombol mur. Nah, itu untuk mengatur keseimbangannya ada di pojok kanan kiri ada. Kemudian yang terakhir piring timbangan. Nah, kalian kalau misalkan nanti mau menimbang suatu bahan, itu nanti bahannya disimpan di piring timbangan itu dan harus dialaskan dengan kertas perkamen. Ya, kemudian sini cara penimbangan yang pertama harus kalian cek dulu semua komponennya sudah sesuai atau belum. Kemudian periksa kedudukan timbangannya sejajar atau tidak. Kemudian periksa lagi pisaunya itu, ya dia udah seimbang atau belum. Kemudian barulah nanti kertas perkamen kalian letakkan di piring timbangannya. Nah, ini kertas perkamen ya. Kemudian untuk cara menimbang bahan-bahan, misalkan sediaan padat. Kalau misalkan sediaan padat ini bisa langsung di kertas perkamen. Kalau misalkan sediaan setengah padat itu juga bisa langsung di kertas perkamen ini, kayak misalkan paselin atau aldosteran ya, bisa langsung di perkamen atau di cawan penguap. Kemudian kalau untuk bahan cair itu ditimbang di kaca arloji ya, kaca arloji atau misalkan cawan penguap atau langsung di botolnya itu boleh. Kemudian untuk cairan kental itu bisa di kertas perkamen, itu nanti diolesi sedikit parafin liquidnya. Kemudian bahan oksidator itu dia harus di kaca arloji. Kemudian bahan yang bobotnya kurang dari 50 itu harus dilakukan pengenceran. Nanti kita akan pelajari ya cara-cara pengenceran seperti apa. Kemudian sini ada alat-alat ukur yang akan digunakan di laboratorium farmasi. Yang pertama itu gelas ukur. Di sini gelas ukur banyak ukurannya. Ya, dia untuk mengukur cairan yang akan dibuat. Ya. Kemudian gelas piala atau beker gelas itu untuk melarutkan bahan, kemudian diaduk dengan batang pengaduk ya. Diaduk dengan menggunakan batang pengaduk. Jadi nanti bahan dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian dilarutkan dengan pelarutnya, kemudian diaduk dengan batang pengaduk. Ya. Kemudian situ ada alam mayer. Alam mayer juga sama di situ, dia untuk melarutkan, tapi caranya itu harus digoyang-goyang, alam mayernya yang digoyang ya. Tuh. Kemudian situ ada alat peracikan dan alat gelasnya. Nah, ini yang wajib kalian tahu. Di sini ada lumpang alu atau mortil dan stempel. Jadi ini untuk menghaluskan dan mencampurkan bahan-bahan di sini ya. Nanti kalian harus dialasi dengan lap bawahnya. Ini itu ya. Kemudian di sini ada sendok. Sendok itu dia untuk mengambil sediaan padat. Nanti kita ambil sediaan padat ya menggunakan sendok. Kemudian kalau untuk spatel ya, ini spatel dia untuk mengambil sediaan semi padat. Ini nanti ambil ya paselin atau adesannya dan yang lainnya. Tuh. Kemudian sini ada pipet tetes ya. Pipet tetes untuk mengambil bahan cair. Misalkan sini ada bahan cair, kalian ambil menggunakan pipet tetes, kalian pijit dulu atasnya, kemudian kalian masukkan ke dalam bahan cair yang akan kalian ambil, kemudian nanti dia akan ke atas. Ya, nanti kalian pijit aja, nanti dia keluar sendiri. Tuh. Kemudian di sini ada sudip. Nah, sudip ini di sini untuk menyatukan atau membersihkan serbuk yang ada dalam wadah. Nah, itu nanti caranya seperti ini. Jadi kalian kumpulkan, kemudian kalian ambil dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian di sini ada cawan penguap. Nah, di sini cawan penguap itu untuk menimbang atau mengumpulkan, menguapkan atau mengeringkan suatu bahan.
nih ya. Kemudian tadi ada kaca arloji ya, di sini sama untuk menimbang bahan yang mudah menguap ya, ataupun cairan yang tidak boleh ditimbang oleh perfilman yang boleh kaca arloji di sini. Kemudian pengayakan yaitu untuk mengayak suatu bahan, dia nanti menghasilkan derajat kehalusan serbuk, itu biasanya untuk bedak-bedak ya. Kemudian di sini ada corong. Corong dia untuk menyaring, diletakkan dengan kertas saringnya di sini ya itu. Kemudian ada patang pengaduk yang tadi, yaitu dia untuk mengaduk sediaan yang berbentuk larutan, ini patang pengaduk. Nah, itu mungkin alat-alat yang dasar ya, alat-alat dasar yang akan digunakan di laboratorium farmasi khususnya untuk kelas 10 ya. Terus selanjutnya masih banyak alat-alat lainnya yang akan kita pelajari lagi. Mungkin Ibu cukupkan sekian materi untuk hari ini ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan kalian tanyakan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.